Kebetulan toko sepi, saya izin sholat. Nah ketika saya sholat rakaat pertama sih nggak ada gangguan bang. Nah gangguan itu pas di rakaat kedua. Gimana tuh bang? Ketika saya Allahu Akbar, itu di kuping kanan saya kayak ada yang teriak juga bang. Allahu Akbar. Akhirnya saya samperin bang, ke dalam kosong bang. Ke ruangan itu karena kan pintu kebuka, maka saya berani nyamperin. Nggak saya tutup tuh pintu, nggak ada orang bang. Saya ke bawah dong, saya tanya sama yang masuk siang. Itu tadi si Ilham jam 7 ngapain masih di toko, bukannya pulang? Saya bilang, apaan pak, orang Ilham udah pulang dari jam 5. Langsung bang, saya itu hari itu juga badan saya menggigil panas bang. Saya sakit 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih Om Yudi. Nah, Om Yudi ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu udah kerja di salah satu minimarket yang ada di Jakarta. Nah, langsung aja nih kita kenalan siapa Om Yudi ini. Halo Om. Halo bang Badru. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Om Yudi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya bang ya. Keluarga sehat juga di rumah ya bang. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang sibukannya apa Om Yudi? Masih online aja sih. Oke, jadi pengusaha online ya bang ya. Luar biasa Om Yudi. Nah Om Yudi, dari rumah kemari berapa jam bang perjalanan? 1,5 jam bang. Jam setengah. Jalan kaki atau Naik motor. Ini kan jalan kaki ya, backpacker banget ya bang ya. Alhamdulillah akhirnya Om Yudi datang lagi nih Om. Iya. Dan kisah kali ini tahun berapa kejadiannya tuh? Tahun 2010. 2010. Berarti 12 tahun yang 12 lalu. tahun yang lalu. Kalau udah nyicil rumah itu tinggal 5 tahun lagi tuh. Oke, tahan dulu Om Yudi ya. Siap bang Badru. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang di handphonenya ada Spotify, jangan lupa nih mampir ke channel kita tuh, Spotify tuh. Nama channelnya Badru Caps Lock, linknya ada di deskripsi. Langsung aja bantu follow ya. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Ibi. Halo bang Badru. Gimana nih Bang kisahnya nih Bang? Kisah yang saya alamin, yang mau saya ceritakan kali ini itu kejadian waktu saya kerja di salah satu minimarket yang ada di Jakarta Pusat. Oke. Kejadiannya di tahun 2010 bang. Jadi minimarket yang biasa di pinggir jalan itu ya Bang? Betul, yang biasa di pinggir jalan. Mungkin penonton pada tahu lah. Tapi nggak usah disebutin namanya. Nggak usah ya, disebutin Bang. namanya. Nanti kontroversi ya. Tapi ini hanya beberapa tempat aja Beberapa ya, Bang. tempat. Dan kebetulan Bang Yudi yang ngalamin waktu kerja di situ ya? Iya betul. Oke, gaskan Bang. Nah kejadian itu pada tahun 2010, kalau nggak salah di bulan Agustus bang. Saya sebelumnya di toko yang sebelumnya dipindahin ke toko tersebut ini nih di bulan Agustus. Nah ketika saya pindah baru berjalan sebulan, emang sih belum ada gangguan apa-apa. Cuman kalau saya bisa gambarin, tokonya ini sedikit angker sih bang. Kalau rukan yang lain kan banyak kan ada beberapa rukan juga nih. Yang berjejer yang lain tuh ya? berjejer. Kalau dia ini rukan satu, sekitarnya ini pemukiman warga. Ada gang sama gang pemukiman warga, depannya jalan raya. Kalau saya bisa gambarin juga tokonya itu dia 3 lantai sebenarnya bang. Cuman yang dipakainya itu cuma 2 lantai. Oke. Yang disewanya mungkin kali ya dari perusahaan. Jadi di lantai 1 itu untuk aktivitas penjualan, toko, display barang segala macam. Nah di lantai 2-nya ini gudang. Untuk di lantai 1 sendiri ini emang tokonya lumayan besar bang. Jadi kalau bisa dibilang bukan toko yang kayak minimarket yang sempit atau yang kecil. Tapi ini toko minimarket yang agak besar.
Kalau bisa dibilang, kalau orang tahu di lingkup kerja pada saat itu bilangnya sih toko lama itu. Toko lama. Betul, kalau dibilangnya tipe toko lama itu sebutannya. Kan Bangunannya. ketika saya masuk di lantai 1 ini, kan di tengah-tengah lorong antara lorong 2 sama lorong 3 ini ada pintu. Pintu ini menuju ke gudang nih Bang. Jadi ketika kita buka pintu gudang, ini ada sekitar 4 anak tangga. Nah di sebelah kiri ini kamar mandi nih pojok. Bisa dibilang deket mau ke arah tangga lah. Cuman dia memang posisi di pojok. Nah kita naik tangga, masuk nih naik ke lantai 1. Di lantai 1 itu posisi ruangannya ada 4 ruangan. 4 ruangan. Ruangan pertama yang besar itu untuk penyimpanan barang, bisa dibilang gudang lah. Mentok nih belok ke kiri, ada 3 ruangan lagi. Ruangan yang besar ini pintunya di ujung. Nah 2 ruangan ini pintunya berdekatan. 2 ruangan ini tuh, yang ruangan pertama ini ruangan untuk istirahat karyawan. Nah di ruangan pojok yang satu lagi ini yang kecil, ini ruangan berangkas Bang. Berangkas. Berangkas, bisa dibilang berangkas toko lah. Oh, yang uang-uang itu? Ya, penyimpanan uang, voucher telepon, pulsa, uang receh, segala macam simpennya di situ. Di berangkas itu ya? Nota-nota yang penting pun ada di berangkas. Nah, Om Yudi, kalau boleh nanya nih Bang ya? Iya. Kalau berangkas uang itu yang di minimarket itu kuncinya atau pasportnya itu dipegang sama semua karyawan atau khusus aja? Oh enggak, untuk yang tahu password sama kode kuncinya itu dipegang sama 3 orang Bang, pemegang shift. Oh. Jadi kalau toko saya pada saat itu kan ada 7 orang personelnya. Jadi kepala toko, asisten, merchandiser. Nah saya ini merchandiser. Nah untuk ketika saya ngeliat ruangan kayak begitu, saya rasa, nah di ruangan yang pojok ini, yang ruangan besar saya bilang pintunya di ujung, ini pintunya ditanda X Bang, pakai kayu. Maksudnya ditutup X gitu? Iya. Jadi ruangannya ini kan sebenarnya lumayan besar. Karena besarnya ruangan ini sama besarnya kayak 2 ruangan yang kecil saya ini nih. Ruangan istirahat sama ruangan berangkas. Jadi sejajar. Cuman perbedaannya itu 2 pintu ini sama pintu yang ini beda. Dia pintu ini kan di ujung. Cuman kalau dilihat besarnya mah sama Bang. Gede berarti ya? Sama gedenya. Cuman yang saya bikin aneh, kenapa pintunya di X, silang X pakai kayu. Berarti nggak bisa masuk dong? Nggak bisa masuk. Saya bingung lah sebagai personel toko yang baru masuk di toko tersebut. Ngelihat keadaan kayak gitu, akhirnya saya coba tanya ke kepala toko saya. Kebetulan kepala toko saya cewek, sama asisten kepala toko saya cewek juga. Nah, saya tanya, Bu, ini kenapa ruangan yang besar kok di ujung pintunya disilang X pakai kayu? Udah Bang, nggak usah dihirauin Bang, emang dari sebelum saya masuk sini juga udah begitu. Oh, sebelum si ibu kerja di situ? Iya, sebelum si ibu kepala toko ini masuk ke toko tersebut, emang udah keadaan begitu Bang. Oh, jadi belum ada yang pernah masuk ya? Belum pernah ada yang masuk. Oke. Cuman yang bikin aneh saya nggak cuman itu doang sih Bang. Jadi kan saya bilang 3 lantai. Nah ketika di lantai 2 ini mau ke lantai 3 kan ada anak tangga lagi. Anak tangganya ini ditutup Bang pakai papan. Lumayan tebel papannya. Jadi di anak tangganya pun ditaruh gas 3 kilo disusun, sama galon-galon kosong disusun ke atas. Berarti karyawan nggak bisa naik lantai 3? Nggak bisa naik ke lantai 3. Dan saya pun belum pernah nyoba buka itu papan yang menuju ke lantai 3. Karena kalau saya bilang, mungkin sih kalau saya pilih di atasnya kayak dikasih beban juga sih Bang. Jadi berat lah kalau saya bilang. Oke. Nah makanya saya heran. Saya tanya juga pun kata kepala toko, udah nggak usah digubris lah kata dia. Ya udah saya berjalan. Mungkin di pikiran saya selama saya kerja dan gak ada gangguan macam-macam, ya it's okay lah saya bilang. Berjalan nih seminggu. Momennya itu pada saat itu saya shift 2 Bang. Shift 2 otomatis kan masuk jam 2 siang kan, sampai jam 10 malam. Oke. Nah di momen pas jam mau maghrib saya izin mau sholat maghrib nih. Biasanya kan di ruangan yang saya tempat istirahat tuh, Bu saya izin Bu, karena personil 3 Bang. Saya setiap satu shift ini 3 orang masuk. 3 orang ya? Nah ketika saya izin, otomatis kalau izin sholat ya kita nggak bisa barengan sama izin makan. Jadi memang benar harus di switch sambil ngeliat keadaan juga sih, keadaan toko rame atau enggak. Kebetulan toko sepi, saya izin sholat. Nah ketika saya sholat rakaat pertama sih nggak ada gangguan Bang. Nah gangguan itu pas di rakaat kedua. Gimana tuh Bang? Ketika saya Allahu Akbar, itu di kuping kanan saya kayak ada yang teriak juga Bang. Allahu Akbar. Ada yang nyaut? Saya kaget Bang, langsung manusiawi Bang. Iya. Mendengar kita Allahu Akbar, padahal kita ngerasa sholat sendiri, tapi ada yang nyaut juga Allahu Akbar, kayak seakan ada makmum di belakang.
Saya sampai batal sholat bang. Saya nengok ke belakang langsung refleks nggak ada bang. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Dan yang saya bingung ini suaranya suara cowok. Padahal saya masuk pada shift 2. Itu tuh saat itu saya berdua sama kasir sama kepala toko. Oke. Dua-duanya Berarti cewek. Iya, cewek dua-duanya. Dua-duanya cewek dan cowok saya sendiri. Nggak banyak omong, saya baca-baca segala macam surat yang saya bisa. Saya jeda 5 menit lah sampai 10 menit. Saya yakinin lagi, saya sholat lagi nih bang. Ya alhamdulillah sih sampai selesai. Nggak banyak omong, saya turun ke bawah, saya bilang sama kepala toko, Bu, saya tadi sholat diganggu. Diganggu gimana bang? Kan dia manggil saya mah abang-abang aja kan. Kepala toko saya. Ganggu gimana bang? Iya saya sholat masa ada ngikutin, Allahu Akbar juga. Ah serius kata dia. Dia langsung kayak nadanya kayak nada orang yang bingung campur heran juga, tapi kayak dia seakan-akan kayak ngerasain bang. Oh, si ibu itu. Iya kayak pernah ngerasain juga, makanya saya bilang bener bu kata dia. Lah pantesan bang. Lah pantesan kenapa bu? Saya juga pernah ngerasain waktu mau sholat isya kata dia. Pas sujud terakhir pala saya kayak beradu bang kata. Padahal di depan saya kan jarak saya sholat sama tembok lumayan jauh. Maksudnya beradu gimana? Mentok sama Kayak beradu pala sama pala bang. Ya si ibu alhamdulillah karena rokaat terakhir mungkin kali ya, jadi dia sampai selesai sholatnya bang. Tapi setelah itu dia ngeliat nggak ada apa-apa bang sekitaran dia. Tapi dia berasanya kayak diadu pala. Jadi gitu. pas sujud kan ke orang kita sujud kayak mentok gimana sih bang, pala ketemu pala duk kayak bunyi begitu, palanya ngejedot. Padahal di depannya bukan tembok, Kosong ya. kosong, ada space kisaran 3 atau 4 meter lah dari sajadah itu dia sholat ke tembok. Nggak mungkin beradu dong bang kalau space segitu lumayan luas kalau buat sholat doang. Nah dia nggak gubris tuh, dia nggak mau cerita. Tapi ketika saya ngomong saya ada yang ngikutin sholat juga, si ibu ini baru cerita ke saya, terbuka tuh. Wah berarti udah mulai ganggu nih bu, ya kan. Udah nih akhirnya si asisten kepala toko saya ternyata ketika saya tanya juga punya pengalaman, tapi dari pengunjung katanya bang. Wah, pengunjung ngalamin juga. Iya si pengunjung dia bawa anak kecil. Nah pada saat itu shift siang juga bang. Emang kebanyakan kejadiannya di shift siang bang, menjelang maghrib sampai ke malam lah. Pada saat itu momennya dia di malam, si ibu ini bawa anak dia belanja. Nah shift siang itu yang masuk cewek 3 orang bang, kepala toko, asisten sama kasir. Saya libur hari itu. Posisinya itu si ibu ini izin ke asisten saya. Ibu yang konsumen Pengunjung. ini, ya, pengunjung Si ibu pengunjung ini izin. Biasanya kan kalau orang mau ke kamar mandi di minimarket pasti bilang kan, entah itu ke personil toko atau ke kasir. Saya mau izin permisi ke kamar mandi, anak saya mau buang air kecil. Nah ketika dia buka pintu, emang sih nggak dianterin sih bang, karena kan udah dikasih unjuk bu itu pintunya, buka pintu langsung kamar mandi. Nah posisinya ketika dia buka pintu, dia ngeliat anak tangga. Nah dia ngeliat ada satu cowok nih bang, sosok. Gimana tuh? Di deket anak tangga ini yang saya bilang 4 anak tangga, pakai baju pekerja juga sama kayak pegawai yang lain. Nah si ibu ini nanya, Mas permisi, saya mau ke kamar mandi anak saya. Iya, cuma dikasih unjuk doang bang pakai tangan. Nggak nyaut. Nggak jawab. Nah si ibu selesai anaknya buang air kecil, itu cowoknya itu cuman di anak tangga cuman diem aja bang, megangin kardus aja katanya. Kata si ibu ini ya, si pengunjung dia cerita ke si asisten toko saya. Ya sebenarnya sih nggak ada yang aneh, awalnya si ibu itu ngira dipikirkan personel toko juga. Cuman emang mungkin karena konsumen biasa belanja, dia ngeliat nih orang belum pernah dia lihat. Ketika dia keluar dia ngomong ke asisten kepala toko saya. Mbak itu personel barunya begitu amat kata dia. Begitu kenapa bu? Iya saya tanya kamar permisi mau ke kamar mandinya di mana, cuma nunjuk pakai tangan kiri doang ke arah kamar mandi. Nyaut enggak apa enggak kata dia. Sampai saya kelar aja dia diem aja di situ. Masih ada. Masih ada bang. Terus bang? Ya mungkin si ibu ini kan nggak ngira kalau itu bukan orang. Iya. Nah ketika diomongin gitu si asisten kepala toko saya ini bilang ke si pengunjung, oh iya bu nanti saya bilangin deh. Mungkin biar bikin si pengunjung ini nggak takut kali bang. Ketika si ibu ini keluar selesai bayar, keluar toko, asisten kepala toko saya langsung ngecek ke belakang, nggak ada orang bang. Kosong. Sedangkan waktu itu cewek semua. Cewek semua yang masuk. Asisten sama 2 kasir sebenarnya yang masuk. Nah, otomatis kalau yang masuk shift siang itu
cewek semua ya, berarti kan nggak ada cowoknya bang. Nah itu cowok bukan orang bang. Iya. Nah akhirnya Kayak konsumen aja ngerasain. iya, sampai orang luar sendiri pun ngerasain. Sebenarnya emang tuh toko karena bangunan lama sih. Endingnya ini di beberapa hari ke depan ketika briefing saya punya inisiatif nih bang. Mungkin karena faktor dari bangunan ruangan yang di Silang X nih kali nih. Perasaan dari Om Yudi itu. Iya, perasaan saya sendiri. Jadi ketika briefing saya bilang ke kepala toko, Bu, saya boleh gak minta izin? Minta izin apa bang? Kata dia, saya mau buka ruangan yang di Silang X sekaligus saya bersihin. Karena saya yakin pasti ruangannya lumayan besar, kotor ya kan, berantakan. Saya bilang, ya terserah sih bang, kalau emang lu mau mah, kata kepala toko saya. Cuman kalau saya sih nggak mau bantuin, kata dia. Oke. Ya udah deh Bu, kalau emang ibu nggak mau bantuin, ibu yang penting izinin saya minta waktu 1 jam lah, ibaratnya saya bilang buat beresin tempat. Dikasih nih bang waktu. Akhirnya posisi pada saat itu saya bersihin 2:30 bang. Saya naik, saya buka nih yang Silang X ini kayu, pakai palu. Jadi kayak kayu gini bang ya? Kayu bang disilang. Jadi kayak pintu biasa, kayak pintu rumah biasa aja. Cuman di antara dinding penyangga pintunya ini disilang X Dan dipaku ya? Dipaku. Oke, akhirnya Bang Yudi buka tuh. Akhirnya saya buka. Nah, saya minta kan kuncinya, Bu, ini pintu kok kunci. Saya minta kunci dikasih. Saya buka, buset bang, itu ruangannya bang. Apa tuh? Pengapnya minta ampun bang. Bener-bener luas ternyata bang. Sama kayak 2 ruangan yang ruangan istirahat sama ruangan berangkas digabungin jadi 1. Luas itu banget. Lebar bang. 2 kali lipat dari ini dong, dari tempat ini. Betul, 2 kali lipat dari ini. Itu bener-bener luas. Dan itu ketika saya buka pertama kali kan emang gelap kan hawanya. Nah, cuman ada cahaya di ujung bang. Cahaya itu ternyata dari kamar mandi. Di dalamnya itu ada kamar mandi ternyata bang. Tapi bukan kamar mandi kayak bak mandi biasa ya. Kamar mandi bathtub bang. Oh iya iya. Yang bisa orang rebaan tidur. Serius, saking gedenya tuh ruangan. Nah, akhirnya saya buka, saya masuk nih bang. Karena mungkin hawa sore kali, walaupun hawa pengap atau nggak enak lah, bau segala macam. Saya bersihin, itu isinya ada sampah. Ada rak-rak toko yang lama tuh. Minimarket ini kan sering ganti rak-rak lama tuh ditaruh di situ tuh. Banyak banget bang, itu berantakan. Saya pelan-pelan saya rapiin, saya sapu, saya pel. Cuman saya masih heran ini sama kamar mandi nih bang. Kenapa ruangan untuk minimarket ini ada kamar mandinya gitu di situ, ruangan yang besar ini nih. Berarti saya berpikir bener nih, ini bangunan lama, saya bilang. Jadi seakan-akan mungkin itu dulu rumah kali bang, tempat tinggal. Fungsinya ya dulu. Fungsi awalnya mungkin itu rumah. Akhirnya dikontrak buat minimarket itu. Betul, dikontrak buat minimarket kali. Jadi ya entah kenapa disilang lah. Mungkin orang berpikirnya ini ruangan gak kepake. Cuman saya riskan lah ngelihatnya kalau setiap hari saya mau ke arah berangkas nengok ada inian silang mulu. Jadi seakan-akan penasaran juga. Penasaran sih, bang, betul. Ada apa dengan itu? Oke. Ketika saya bersihin segala macem. Sampai kamar mandinya pun lembab bang itu. Kamar mandi bathtubnya pun semua saya bersihin bang. Sampai benar-benar bersih. Dan barang-barang yang tadinya berantakan di lantai pun saya susun. Agak kok dinding pojok ujung nih sebelah sini. Saya susun. Udah tuh bang, gak ada masalah. Saya kerja lagi lanjut. Nah ketika pas maghrib. Saya ngeliat orang lari bang. Dari situ bang. Maksudnya? Jadi ketika saya kan mau nuker duit nih. Biasanya kan kalau di jam-jam berikut abis kejadian rame. Di toko ini pembeli kan kehabisan duit receh. Nah duit receh ini ada stoknya di berangkas bang. Jadi si kasir ngasih uang saya yang puluhan, 100.000 sama 50.000 ditukar untuk ke uang receh. Saya naik nih bang, disuruh kepala toko saya, bang nih ambilin uang nih bang ke atas, uang receh sekitaran 2 juta. Saya ambil nih, saya ke atas, saya buka berangkas. Itu saya ngeliat kayak ada sekelebatan lari bang ke bawah dari ruangan itu. Dari ruangan yang X itu? Dari ruangan itu. Kan posisi, tapi pintu udah kebuka bang. Kan udah saya bersihin. Oh iya iya. Jadi ketika saya mau masuk ke berangkas, saya buka berangkas, itu sekelebatan lewat. Kayak bayangan hitam gitu ke arah tangga bawah. Lah saya bilang, kenapa nih? Udah saya nggak hirauin dong, saya turun ke bawah. Bang lu kenapa bang? Itu kok berisik amat sih lu di tangga, kata. Lah saya nggak ngapa-ngapain, bukan cuma ngambil uang, kata. Nah itu kayak ada banting-banting gas. Lah ibu denger saya bilang. Banting-banting gas? Iya kayak ada banting-banting gas bang. Jadi ketika itu sekelebatan lewat, mungkin entah dia nyenggol entah apalah. Kayak duk kayak gas 3 kilo beradu sama gas 3 kilo. Gimana sih bang suara? Tapi abang denger? Saya denger, makanya ketika saya turun saya nggak hirauin bang. Karena kan saya tahu, saya ngelihat. Iya. Sekelebatan itu. Di bawah pun kedengeran?
Di bawah kedengeran karena posisinya kan berisik bang itu. Terus. Kan kalau toko minimarket dulu kan nggak ada musik-musik bang. Jadi keadaan kalau memang lagi sepi ya apa yang di gudang ini pun deket kamar mandi kedengeran. Ya. Udah akhirnya udah bu nggak usah diomongin lah, nanti aja saya bilang. Kalau udah mau pulang ya udah bang, saya pulang saya cerita. Bu itu tadi yang berisik-berisik saya yakin mah karena yang saya lihat. Emang abang lihat apaan? Tahu kayak ngeliat sosok sekelebatan hitam bu lari gitu. Ah serius lu bang? Lu sih bang kata dia. Jadi si ibu kepala tukik kayak nyalain saya bang. Lu sih bang pakai dibuka-buka kata dia. Lah emang kenapa saya bilang? Ya itu buktinya dia udah mulai nampakin kan sebelumnya nggak pernah kata dia. Lah ibu ya saya bilang ya nggak masalah lah. Itu kan emang mungkin dianya aja niat mau ganggu saya pikir kan. Udah itu berjalan ke arah seminggu belum ada gangguan lagi tuh bang. Nah, ketika ada anak baru bang masuk personil tambahan. Oke. Jadi saya mungkin karena tokonya besar, jadi kepala toko saya request untuk orang baru nih tambahan 2 orang cowok. Cuman yang baru masuk 1 nih. Jadi dia otomatis pakai putih hitam kan pakaiannya. Iya. Belum pakai seragam betul masih training. Nah si orang training ini saya suruh bersihin apa segala macam. Saya ajarin, saya arahin. Nah ketika training dia masuk ke ruangan ini bang, ini kalau ke ruangan ini saya bilang masuk baca bismillah, saya bilang jangan asal-asalan. Terus kalau mau ke sini cuman nyapu ngepel aja, nggak usah mindahin apa-apa saya bilang. Takutnya ya nggak ada yang nggak seneng saya bilang. Emang kenapa emang serem ya bang? Enggak sih saya bilang, enggak tapi emang serem bang hawanya bang. Kata dia tuh. Kata dia udah lu nggak usah takut saya bilang. Ya kita orang di sini juga biasa aja kok. Saya bikin dia buat supaya berani bang, kasih motivasi. Padahal sendirinya saya pun ngalamin. Iya. Udah akhirnya berjalan 2 hari, nah dia ngalamin juga ternyata bang. Ketika dia nyapu di gudang, itu ada ngetok-ngetok bang, tembok. Dia lagi nyapu maksudnya gimana bang? Dia lagi nyapu di gudang nih, buat lagi bersih-bersih gudang kan, pas tukeran sip. Itu kayak ada ngetok-ngetok tembok, nonjokin tembok, tapi bukan dari tembok gudang ya, tembok dari ruangan yang besar itu bang. Duh bunyi. Kan kalau orang iseng nggak mungkin bang. Iya ada di atas masalahnya. Karena di lantai 2 dekat ruangan itu. Nah kira dia penasaran, dia lihat nih bang, nggak ada apa-apa bang. Kosong. Diganggu, tapi bunyi pukulan ke tembok itu kenceng bang kata dia. Orang dia bilang bunyi 3 kali. Nggak pakai banyak ngomong, dia turun ke bawah ngomong ke kepala toko saya. Ya akhirnya kepala toko sih sama sifatnya nenangin sih, udah nggak apa-apa gitu. Udah kalau nggak dibawa aja deh, namanya kan Ilham. Udah Ilham dibawa aja deh gitu. Udah akhirnya dibawa. Ngomong ke saya bang, lu mah aja ninggalin gitu. Ya bukannya ninggalin, kita kan masing-masing punya kerjaan. Kalau udah saya arahin segala macem ya ada waktunya kerja masing-masing ya kerja. Saya bilang. Emang lu diapain? Ada yang mukul tembok bang. Saya ketawa bang. Kok lu ketawa sih bang? Ya udah, ntar kalau lu tahu sendiri. Asal kuat mental saya bilang. Selamat nikmatin. Saya gituin. Udah nih berjalan. Datang lagi personil baru bang, 2 orang cowok. Cuman yang satu ini kayaknya agak berani sih orangnya. Jadi kalau disuruh sama kepala toko atau asisten suruh ngerapin gudang, rapin tuh bang, bareng baru masuk. Dia rapin sendiri bang, berani. Di atas jam maghrib itu. Di atas sendirian? Iya di atas sendirian. Ini orang anteng banget saya bilang. Udah nih nggak lama selang dia lagi rapin udah mau beres, saya bantuin buat ngerapin kardus ya kan bang. Saya rapin, saya tanya, lu emang berani di atas sendiri? Berani bang kata dia. Kalau di ruangan gudang, tapi kalau belok ke sono nggak berani bang kata dia. Ruangan kosong gitu? Iya, jadi kan kalau mau ke pintu kan saya bilang tangga dari yang ujung mau dari naik ini kan pintu pertama nih kan pintu gudang nih. Nah, mentok ke kiri kan yang saya bilang ini ruangan besar sama 2 ruangan saya kan. Ruang buat istirahat sama ruang berangkas. Nah, dia tuh kagak berani belok ke sono, Bang. Jadi kalau dia udah fokus ke gudang, dia di gudang aja. Cuman emang dia hari pertama sampai seminggu itu berjalan dia nggak diganggu. Aman-aman aja. Aman-aman aja, makanya dia masih berani. Nah endingnya tuh dia mulai diganggu itu ketika berjalan 2 minggu. 2 minggu. Gimana? Keseringan kali dia malam di situ, ketika siang ngerapin gudang apa segala macem, dia ditongolin bang. Apaan? Ketika dia mau naik ke atas, itu di depan pintu gudang itu, di depan pintu gudang deket tangga ada sosok yang berdiri begini bang kata dia. Hitam. Tapi hitamnya hitam kayak siluet kata dia. Makanya dia bingung, wah
Ini apaan? Gak pakai banyak ngomong bang, langsung panas dingin dia bang. Tapi lari enggak? Lari ke bawah, langsung panas dingin, menggigil, ngelihat begituan. Personil yang bareng kerja sama dia, asisten saya sama kasir bingung, kenapa bang? Enggak, saya ditampakin kata dia. Ini bentuknya hitam semua kata dia. Nggak ada mata, nggak ada apa. Jadi kayak bentuk siluet, kayak bayangan hitam besar begitu. Dia mau masuk ke gudang, akhirnya dia nggak berani tuh. Itu pada saat itu tiga-tiganya nggak ada yang berani ke gudang bang, sampai tutup toko. Di malam itu? Di malam itu. Yes. Akhirnya besoknya paginya kan saya masuk tuh. Cerita ke saya, asisten kepala toko, bang, si A nih kemarin diganggu nih gitu. Lah emang bener udah ditampakin ya, lagian saya bilang kan kalau mau ngerapin gudang jangan di atas maghrib, saya bilang sore aja lah, atau kalau enggak memang misalkan datang barangnya keburu sore, barang taruh aja dulu dipojokin, saya bilang nanti ngerapinnya besok pagi. Mungkin ini nggak mau diganggu dia, mungkin kayak ada berisik kan. Kalau orang ngerapin gudang itu kan dia raknya kan lumayan tinggi bang, raknya. Jadi ketika mungkin dia naik barang taruh ke bawah, mungkin duk bunyi gitu kali, dus berisik lah, mungkin dia ngeganggu kali, ngerasa keganggu apa gimana. Yang pasti mantok itu iseng. Ya memang kalau dibilang iseng mah iseng bang. Nah akhirnya berjalan lagi, gangguan ini terus menerus sih bang. Nah saya ngalamin nih bang, momennya itu 3 bulan atau 4 bulan saya kerja deh di toko itu. Ketika saya ngitung duit di berangkas, itu dia nyerupain personil baru saya bang. Maksudnya? Yang namanya Ilham. Gimana? Jadi saya masuk pada saat itu kan masuk siang tukeran shift. Saya siang ini saya kasir sama asisten nih berdua nih. Jadi otomatis cewek 2 sama saya 1 bertiga. Nah yang masuk pagi ini si pramuniaga 2 cowok nih, anak baru 2, kepala toko sama kasir. 1 orang libur kan. Berarti ini berempat pagi. Nah ketika kita tukeran shift ya bercanda nggak ada masalah. Nah ketika mau habis maghrib, setelah selesai sholat maghrib lah, itu saya ngitung duit nih bang di berangkas. Posisi jam 7 malam itu bang. Nah saya ngitung duit di berangkas. Ini saya ngelihat si Ilham ini yang pakai baju putih hitam lewat nih bang, lewat dari tangga jalan. Saya tanya, mau kemana? Saya gitu, ke ruangan ujung pak kata. Dia nyaut bang, ke ruangan ujung pak. Ngapain ke situ? Enggak ngapa-ngapain, cuman ke sana doang. Udah dong, saya ngitung duit, ada kali setengah jam bang, saya beberes duit, saya rapin segala macem. Nih anak kok nggak lewat lagi, saya bilang. Akhirnya saya samperin bang, ke dalam kosong bang, ke ruangan itu karena kan pintu kebuka, makanya saya berani nyamperin. Nggak saya tutup tuh pintu, nggak ada orang bang. Saya ke bawah dong, saya tanya sama yang masuk siang. Itu tadi si Ilham jam 7 ngapain masih di toko, bukannya pulang? Saya bilang, apaan pak, orang Ilham udah pulang dari jam 5. Langsung bang, saya itu hari itu juga badan saya menggigil panas bang. Saya sakit 3 hari. 3 hari sakit? 3 hari saya sakit. Setelah saya tahu, karena yang bikin saya, mungkin karena saya sakit itu, sosok ini nyerupain anak baru. Ketika saya nanya nyaut bang. Nyaut, mau ke dalam? Mau ke ruangan ujung kata dia. Saya tanya lagi, ngapain ke ruangan ujung? Mau ke sana aja kata. Tapi emang karena saya ngobrol sama dia kan karena delat dari samping, ya emang karena dia orangnya putih, jadi mungkin saya nggak ada pemikiran kalau itu bukan dia sih bang. Ya lu lagi sibuk ini nih. Sibuk ini sama duit juga, jadi kayak ngobrol, mau kemana? Saya gitu. Ke ruangan ujung pak. Gila, serem banget. Waduh, saya bilang saya ke 3 hari bang itu. Sakitnya meriang atau gimana bang? Jadi yang saya rasain setelah saya tahu ke personil toko yang lain kalau si Ilham ini pulang udah pulang dari jam 5, itu langsung badan saya kayak orang panas dari kaki itu bang, langsung sampai ke kepala, kelayangan. Saya sampai izin pulang itu malam itu juga. Saya pulang itu 3 hari ke depan saya sakit bang. Iya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun, nggak bisa makan aja tuh susah. Saya juga bingung tuh kenapa sakit apa itu maksudnya yang dinamain sakitnya, saya juga nggak tahu sakit apa. Kepikiran atau emang badan tiba-tiba gitu? Mungkin awalnya dari pikiran kali bang, karena saya tahu berarti yang saya ajak ngobrol itu bukan orang bang. Iya. Nah di malam saya sakit ini saya dimimpiin bang. Gimana tuh? Sama si sosok yang hitam ini nih. Saya dimimpiin kata dia, salah kamu kata dia. Jadi saya tuh di mimpi saya tuh
malam di hari pertama saya sakit itu saya mimpi ketika badan saya panas, saya dimimpin sosok yang hitam besar itu datengin saya bang. Saya diajak ke ruangan yang saya bongkar itu tuh, diajak ke ruangan itu, dia tuh ngomong sama saya, teriak sambil tangan dia tuh begini tuh. Ngomong apa tuh? Kamu ngapain buka-buka ruangan saya tadi? Ruangan ini sudah 8 tahun, nggak ada yang berani buka tadi. Dalam mimpi kayak gitu? Iya, dia ngomong. Nah saya bilang, ya saya cuman ingin niat ngebersihin karena ini salah satu ruangan fasilitas kerja saya bilang. Dan saya nggak nyaman ngelihat ruangan ini walaupun nggak kepake tapi ditutup begitu aja, bahkan sampai ditutup mati lah bisa dibilang karena udah dipantek kan silang X. Ini ruangan saya kata dia, jangan ganggu saya kata dia. Kamu bakalan terus kayak begini kata dia. Dia ngomong begitu bang. Sakit maksudnya? Posisi saya lagi sakit, saya nggak tahu terus ngomong begininya. Kamu bakalan terus begini kata dia. Entah itu saya sakitnya terus begini atau memang dia gangguannya terus begini. Gila. Tapi memang sejak saya sakit ini akhirnya saya dipanggilin orang pinter bang, kayak ustadz lah di daerah saya. Saya di ngajin segala macem, kayak katanya sih kayak orang kesambet bang katanya sih. Alasannya ya akhirnya alhamdulillah saya 3 hari itu tuh udah sembuh tuh, udah seger sehat. Nah ketika saya sehat saya minta pagi terus bang seminggu. Si pagi terus. Kenapa seminggu tuh? Karena kan dia intensitas ngeganggunya ini kan di shift 2 kebanyakan bang. Si pagi nggak ada yang ganggu bang. Masih kebayang. Nah mungkin saya masih ada gak kebayang, jadi ketika kalau saya mau ke gudang masih ada bayang-bayangan bang. Nengok ke gudang. Iya. Nah akhirnya saya diizinin tuh tukeran shift terus. Jadi ketika saya dapat shift siang, jadwal saya dituker pagi. Nah udah berjalan saya sakit kayak begitu, saya masih kebayang sama omongan dia nih bang. Apa tuh? Yang dia bilang kamu bakalan terus kayak begini kata dia. Berarti kan mungkin gangguan kali bang. Iya. Saya tanya selama seminggu saya masuk pagi ini di shift siang ini gak ada gangguan bang. Sholat alhamdulillah pada lancar di ruangan itu. Yang istirahat pun gak diganggu. Nah momennya itu ketika saya masuk siang lagi bang kejadiannya. Setelah seminggu masuk pagi? Iya setelah seminggu masuk pagi, saya otomatis dapat shift siang kan. Saya ambil nih shift siang, udah mulai agak beraniin diri. Walaupun rasa takut masih ada. Nah ketika saya masuk siang itu diganggu lagi bener bang. Gimana tuh? Ketika saya ngitung duit, suara kata. Itu kayak suara di kuping bang. Digituin saya. Nggak banyak ngomong, duit saya masuk ke brankas, saya kunci, saya turun ke bawah. Jadi dia entah dia ngeganggu tujuannya apa saya nggak tahu, cuman mungkin saya rasa sih kayaknya dia nggak suka bang ruangannya emang diusik, karena di mimpi saya pun dia ngomong kayak begitu. Iya, kayak soalnya Bang Yudi buka, iya, dia merasa terganggu. Karena emang yang buka ruangan itu kan saya sendiri, nggak dibantuin sama yang lain. Dan dibersihin ya? Dibersihin padahal bang, jadi yang tadinya lantai banyak kerak kotoran itu saya kerok sampai bersih lantainya. Dan mereka nggak suka itu. Ya mungkin mereka nggak suka di situ kali bang. Udah ini berjalan, saya masuk siang, saya tanya lagi, ada gak gangguan lagi sebenarnya kata dia. Saya tanya gitu, ada bang kata dia. Ketika lagi mau ke kamar mandi, ini kayak ada orang bang, pintu kayak dikunci bang. Jam 6:30 malam atau jam 7 lah. Nah personil saya yang baru, salah satu personil baru saya tuh, dia mau kamar mandi, mungkin kebelet atau gimana ya. Jadi kayak ada suara keran bunyi tapi pintu dikunci bang. Ditungguin sama dia di tangga, di 4 anak tangga yang setelah pintu gudang mau menuju ke gudang ditungguin sama dia. Itu nggak ada orang bang, setengah jam masa nggak kelar. Akhirnya pas keran masih nyala dibuka sama dia, nggak ada orang, kosong bang. Jadi dia nungguin setengah jam itu, dia berpikir karena di dalam kamar mandi ada orang. Tapi ketika digedor-gedor nggak ada yang nyaut, ya akhirnya dia nungguin. Mungkin dia pikir wah konsumen kali ini numpang ke kamar mandi, ditungguin di situ sampai setengah jam. Ketika dia mungkin dia risih, dicoba buka lagi, nggak ada orang bang, keran tetap nyala dan air luber-luber di kamar mandi yang ini. Tapi pintu ketutup? Pintunya ketutup, tapi yang pas dia nyoba setelah setengah jam pintunya baru bisa kebuka bang. Setan lagi mandi kali. Makanya dia kadang lah ini siapa kan, kalau kita kan personel toko ya mungkin kita nggak bisa sembarangan juga kan bang. Kalau ada kamar mandi yang dipakai kita main langsung buka kan, kita orang pasti nunggu lah. Iya, takut konsumen atau apa kan, pasti konsumen imbasnya bisa ke komplainan kan ke toko juga. Itu dialami sama personel baru. Nah
Selang berjalan 3 bulan personil baru nih bang, salah satu minta pindah bang. Oke, kenapa tuh? Dia minta pindah ini karena dia ini kesurupan. Oh, gimana tuh Bang Yudi? Posisi saat di kesurupan ini saya libur bang. Oke. Jadi saya diceritain sama kepala toko saya, dia masuk siang bareng sama si Ilham ini. Dia tidur setelah dia masuk siang, dia sebenarnya masuk pagi. Cuman biasanya kalau anak-anak yang habis tukeran shift, kadang jam 5 masih reba-rebaan. Akhirnya dia ketiduran bang. Nah di habis maghrib sekitar jam 6.15 sampai jam setengah 7 gitu. Dia itu tiba-tiba bangun kayak naik-naik ke lemari bang. Jadi di ruangan yang tempat saya istirahat ini ada kasur, kayak kasur lantai lah. Terus ada lemari sama ada meja. Dia naik-naik ke lemari bang. Sambil teriak-teriak karena mungkin teriakan dia kenceng kali ya, sampai kedengaran ke bawah. Nah di bawah ini akhirnya naik ke atas, dia ngeliat ke atas, dia udah di atas lemari bang, teriak-teriakan. Si Ilhamnya ini? Si Ilhamnya ini. Terus? Ya akhirnya anak-anak pada takut, mungkin ya nggak mungkin lah kalau si Ilham normal dia tiba-tiba naik ke atas lemari. Dipanggil nih orang setempat yang mengerti lah begituan. Ternyata ditanya, ini siapa? Jangan banyak omong katanya. Kalian sudah mengganggu saya kata dia. Kalian mengusik saya kata dia. Sekarang gantian anak ini bakalan saya ganggu kata dia. Ngomong gitu? Dia ngomong begitu bang. Di badan si Ilham, yang di badan si Ilham ini dia ngomong begitu ke orang pinter ini. Akhirnya bisa nih alhamdulillah sembuh nih bang, keluar nih. Nah dari situ badan dia lemes. Akhirnya saya kasih minum, dikasih minum nih sama asisten kepala toko saya. Saya ditelepon bang. Karena posisi saya libur kan, saya ditelepon, saya udah datang ke toko. Bang anterin nih Ilham, kata dia pulang kata. Udah saya datang, saya jemput, saya tanya, lu kenapa? Bang gue lagi tidur kayak direp-rep awalnya bang, kata dia. Ditindiin badan gua, kata dia sama sosok hitam ini kata dia. Yang dilihat si A kata dia. Yang personil baru juga nih kan ada 2. Yang pernah ditongolin di depan tangga, depan gudang. Nah dia lagi tidur direp-rep bang kayaknya posisinya, badan dia ditindih sama sosok hitam, dia nggak bisa bergerak. Akhirnya dia langsung nggak sadar diri. Dia sadar-sadar pas udah lemes itu kata dia. Akhirnya bang gue resign aja bang kata dia. Ini toko nggak bener bang kata dia. Gokil. Tapi dia nggak minta pindah tempat gitu? Nggak minta pindah tempat, langsung ngomong minta resign bang. Akhirnya sama kepala toko saya dirayu, janganlah kata dia bang, gini kan baru 3 bulan, bentar lagi selesai masa percobaannya, masa trainingnya selesai. Tetep bang nggak mau lanjut ya, mungkin rasa trauma kali bang. Oke. Ya kalau kayak kita orang awam ngelihat dia rep-rep nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba langsung lemes bangun kan bingung juga bang. Oke. Kejadian apa yang dialamin? Akhirnya dia nanya, emang gua kenapa bang, lu naik ke lemari Ham tadi. Oh. Makanya ketika lu di kesurupan begitu kemasukan, dipanggil orang pinter daerah sekitar, gue ditelepon, lu sadar, gue ditelepon, gue suruh nganterin lu. Saya gituin bang. Wah ini bener banget tadi, gue udah nggak mau kerja lagi bang katanya. Sampai resign. Akhirnya bener resign. Nah yang si A ini masih bertahan. Iya. Udah nih berjalan. Nah si A ini ngomong, bu saya nggak mau masuk siang bu kata dia. Saya mendingan pagi aja kata dia. Sama bang, jadi kayak keluhan dia mau keluar, cuman kalau si A ini masih ada niat mau kerja makanya dia minta pagi terus. Saya bilang sama kepala toko deh kasih aja bu nggak apa-apa. Otomatis ketumpuannya siang ke saya bang. Iya. Nah itu selama seminggu gangguan terus menerus bang. Di gudang itu? Di gudang itu. Terus? Di yang tempat gudang kosong itu. Saya ngalamin itu ketika saya mau sholat maghrib lagi bang. Kejadian. Itu posisinya benar-benar ngikutin saya dari awal sampai akhir bang. Maksudnya ngikutin sholat? Iya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngikutin saya tahan bang, itu saya sholat sambil merem, saya udah fokus aja deh, Bismillah aja saya pikir, karena saya berpikirnya gini, nggak mungkin ada setan bisa ngebunuh. Benar. Pada saat itu sih saya berpikirnya, sampai saya sholat selesai, itu ketika saya ruku bang, itu kelihatan bang kakinya dia tuh nggak pakai celana, jadi mungkin di sini karena kelihatan kakinya bang, ini kakinya ini kayak kebakar bang, kulit kebakar, hitam semua nih kaki dia. Ketika saya ruku tuh ngeliat ke belakang, bener-bener di belakang saya dia. Saya selesai sholat, saya nengok nggak ada bang. Itu selesai sholat, saya baca nggak banyak ngomong, saya turun ke bawah.
Itu tapi muka saya tetap pucet, nggak bisa ngebohong sih bang. Iya. Ditanya kenapa lu, udah saya bilang saya tahan aja lah. Karena saya pikir kalau saya cerita-cerita yang ada malah bikin tambah takut terus bang. Personel toko yang ada satu-satu pada resign. Bener, suasana makin mencekam nanti. Makin mencekam. Oke. Saya ngalamin lagi di hari kedua tuh ketika saya dapat siang terus tuh. Di hari keduanya setelah saya gangguan, saya ngeliat kaki itu bentukan kaki sama suara dia ngikutin saya. Itu saya diganggu lagi ketika saya di kamar mandi. Kan kalau kamar mandi yang di bawah itu deket tangga, saya bilang itu nggak bisa bang dikunci dari luar. Karena emang nggak ada slot kunci dari luar. Dia ngunci pasti dari dalam. Dari dalam ya. Nah ketika saya masuk ke kamar mandi itu nggak bisa dibuka bang. Kamar mandi saya tuh nggak, kan dia model gagangnya bukan yang begini, yang bulat. Oh, yang bunyinya diputer. Iya yang puter gitu bulat tuh begitu. Itu nggak bisa dibuka bang. Kalau dibilang macet nggak macet, itu nggak kekunci, nggak bisa dibuka. Keras banget kayak orang ada yang nahan tau gak. Jadi ketika kita buka nih keras, ini pembukaannya nggak bisa bergerak. Wah saya bilang nih, saya mau diapain ini di kamar mandi ini, saya bilang. Saya bismillah akhirnya bisa kebuka bang. Itu nggak banyak omong, saya keluar langsung ke toko. Saya di kasir aja dia. Abang buka kosong. Kosong bang, nggak ada apa-apa. Karena kan memang yang biasanya kalau kita ke gudang satu, di dua orang ini pasti di depan. Iya. Jadi nggak boleh ada yang ninggalin area toko. Kalau kasir sih emang standby kan. Nah yang satu orang ini selalu standby di sekitaran rak nih, entah rak Indomie lah, rak Ciki lah. Pokoknya dia standby aja, karena kalau minimarket gitu riskannya sama orang maling juga sih bang. Iya, Jadi kalau nggak ada yang jaga, mereka niat tadinya mau beli, wah nggak ada yang jaga nih, bisa ngambil. Nah tujuannya ke situ. Jadi ketika ada satu orang pamit ke gudang, pasti 2 orang standby di area toko. Nah itu ketika saya pamit ke kamar mandi itu pasti nggak ada orang bang. Kalau misalkan saya berpikir konsumen iseng, ya nggak mungkin lah. Iya. Ngapain dia sampai ngiseng, misalkan nahan itu gagang bulat kamar mandi saya tahan lagi itu. Kenapa bang? Nggak apa-apa saya bilang. Gokil gangguannya. Di hari ketiganya saya diganggu suara lagi ngambil duit. Biasa suara saya diemin. Di hari keempatnya ada lagi gangguan. Pokoknya kalau selama gangguan masih suara, masih kelebatan, itu sih sering saya alamin. Nah yang lebih ekstrimnya lagi ini ketika saya ini mau sholat isya bang. Saya mau sholat isya, itu saya ngeliat ada orang tidur bang. Orang tidur di? Jadi kan kalau saya kan ngambil wudhu kan di kamar mandi bawah nih bang. Ketika saya naik, otomatis kalau saya sholat kan di ruangan yang tempat istirahat kan barengan, kan ada kasur, yang saya bilang kasur, lemari sama meja. Nah ini sajadah nih buat sholat kan. Nah ketika saya mau masuk ini ada yang tidur bang. Sosok putih nih tidur di kasur itu bang. Saya nggak banyak ngomong, langsung saya lari ke bawah. Itu bentukannya kayak pocong bang. Hitam semua nih. Ini mukanya nih yang saya bilang kayak kebakar itu. Yang tidur di situ? Yang tidur di situ. Gila. Kalau kemarin kan saya diganggunya kan dia ngikutin tuh bang. Ngikutin sholat sampai kelar. Nah yang posisi yang saya di hari Sabtu atau Minggu itu saya ngeliat dia rebaan bang. Di kasurnya. Pas abang lihat dia, Saya mau masuk ke ruangan itu, ketika ngeliat dia rebahan saya nggak jadi sholat bang. balik lagi. Saya balik lagi ke bawah. Terus nggak naik lagi. Nggak naik lagi masih saya ada bang. gak gitu? Saya nggak naik lagi. Itu benar-benar jelas bang. Kan kalau kasur lantai paling berapa sih bang? Semeter lebih paling. Iya. Semeter 20 cm lah paling. Itu dia benar-benar rebaan full di situ. Kayak kita ngeliat orang tiduran gimana sih? Itu benar-benar, wah saya bilang ini fisiknya tuh kebakar di bang, mukanya nih bang. Kayak kulit kebakar. Bentukannya pocong gitu deh ini aneh. Kalau pas dia rebaan. Tapi gede. Iya standarnya tuh full kasur aja bang. Saya ngeliatnya. Nah akhirnya saya turun. Lu sholatnya cepet amat kata kasir saya. Nggak jadi sholat. Kenapa? Udah katanya. Nggak usah ceritain saya bilang. Kasir paham tuh karena personel kalau kita orang ketika ada yang ngelihat atau ngerasain nggak mau cerita langsung, mereka udah pasti paham, nggak bakal bahas lagi deh. Berarti semua karyawan tahu ya? Tahu bang. Ngalamin semua. Ini kerja apa uji nyali? Makanya saya bilang, nah akhirnya saya punya inisiatif begini nih bang. Setelah banyak gangguan kayak gitu nih saya ngerasain, saya briefing ke kepala toko, Bu, ini baiknya gimana Bu, kata dia. Coba bang, nanti saya cari orang deh yang ngerti, kata dia, ini karena apa gangguan. Karena sebenarnya sebelum lu masuk ke toko ini bang, ini nggak ada gangguan bang.
Oke. Maksudnya gangguannya bukan nggak ada gangguan sih, maksudnya nggak se-ekstrim sekarang ini nih kata Pas dia. Bang Yudi masuk baru ekstrim. Iya, jadi ketika lu masuk selang berapa baru sebulan, belum ada sebulan lah lu masuk, mulai tuh gangguan tuh kata dia. Ya saya sih nggak tahu penyebabnya apa ya kata dia. Karena bisa dibilang gini bang, ini toko ini nggak jauh dari area saya bang, dari rumah saya maksudnya. Dari tempat tinggal saya tuh jaraknya paling ya 5 menit lah jalan kaki. Jadi ya itu sebenarnya saya tahu histori itu gedung bang. Oke. Nah akhirnya saya ngomong sama kepala toko saya nih, Bu ini sebenarnya mah saya tahu histori ini gedung, saya bilang. Ini gedung dulu pernah dipakai sama minimarket yang belum terkenal. Dulu itu 3 lantai dipakai full. Nah itu jualnya elektronik segala macem. Cuman ini dulu pernah dibakar nih gedung, saya bilang. Dibakar sama? Sama waktu kejadian kerusuhan 98 bang. Oh iya. Karena dulu saya pada saat kerusuhan 98 itu saya masih SD bang kalau nggak salah. Jadi saya tahu rame-ramenya doang. Pokoknya kebakaran di mana-mana lah di daerah. Termasuk gedung itu. Termasuk gedung itu bang. 98 saya belum lahir. Masih muda. Nah makanya saya ngomong sama kepala toko saya, bang lu kan orang sini kata deh. Iya sih bu, yang saya tahu sih kayak gitu. Saya bilang nih story nih dulu bekas namanya itu kayak 3M nama dulu. Tempatnya tuh dulu terkenal di daerah saya tuh pusat swalayan 3M namanya. Dulu jual segala elektronik bang, bukan minimarket biasa. Nah ketika 98 itu banyak korban emang di daerah situ tuh, di tempat itu karena penjarahan segala macem. Nah akhirnya endingnya saya bilang ya udah bu, coba saya ngomong sama Ustadz nih daerah saya. Kata si Ustadz mungkin dia entah komunikasi batin atau apalah sama penunggu situ. Dia minta pintu itu tuh ditutup lagi bang. Oh, gara-gara pintu yang abang buka itu. Iya, dia ngomong kata si Ustadz ini bang, ini penyebabnya sebenarnya satu kata dia. Dia sebenarnya emang ada. Jadi kata Ustadz saya setiap tempat ini memang pasti ada. Saya bilang iya, saya tahu. Cuman memang ini gangguan se-ekstrem ini dan lebih banyak intensitasnya ke kamu kata dia. Maksudnya ke saya ya karena dia ini nggak ngerasa pintu ruangan dia ini dibuka. Jadi kayak lu musik lah. Iya. Lu musik tempat gua, otomatis gua bakal ganggu lu. Berarti di situ awal mulanya. Awal mulanya bang, jadi berawal dari rasa penasaran saya sih bang. Makanya kepala toko saya juga kan ngomong kan, saya nggak mau ikut campur masalah itu. Ya mungkin entah dia dapat cerita juga dari orang sebelumnya juga saya kan nggak tahu. Cuman saya berpikirnya namanya saya mungkin nggak jauh dari tempat tinggal saya juga, ya saya tahu lah daerah ini, nih toko ini gimana ya. Makanya saya mau ditempatin di situ. Cuman ketika saya ditempatin kerja di situ, ya endingnya kayak begini. Iya. Gokil. Nah akhirnya saya ngomong sama kepala toko, bu kata Ustadz saya begini kata dia, disuruh pintunya disuruh ditutup lagi, jangan dibuka-buka lah kata dia. Insya Allah katanya nggak bakal ada gangguan. Ya udah akhirnya saya tutup lagi tuh bang tuh pintu bang. Dengan bentuk yang sama saya bikin. Abang bikin X lagi. Saya bikin X lagi. Itu ada lagunya tuh bang. Apa tuh? Tapi tak begini. Bercanda ya. Jangan marah-marah ya, bercanda. Oke, lanjut lagi bang. Saya silang lagi akhirnya Abang silang pintu. lagi? Saya silang lagi bang. Pakai paku gitu. Pakai paku lagi. Saya ngerjain berdua sama orang personil baru si A ini. Nah, sebelum abang silang terakhir itu dalamnya kayak gimana tuh bang? Masih sama persis kayak yang pertama setelah saya bersihin bang. Oke. Terakhir abang lihat dong dalamnya seperti ini. Iya. Oke, terus Nah akhirnya saya silang, saya tutup pintu, saya silang nih, saya pantek silang. Dalam hati ngomong, nih saya udah balikin lagi ruangan kamu kayak semula. Kalau bisa jangan ada ganggu lagi ke personil kesini. Kita di sini semua kerja, nyari makan, nyari rezeki. Saya bilang. Masing-masing alamnya. Iya saya bilang. Jadi walaupun saya tahu kalian ada di sini, kalau bisa jangan ganggu. Karena aktivitas kita tuh biar tetap berjalan. Ya kalau dibilang dipakai sholat, ruangan itu dipakai sholat, itu tempat dipakai beribadah, dipakai kerja, bukan dipakai yang buat aneh-aneh. Nah berjalan nih bang, setelah seminggu ke depan saya lihat udah bang nggak ada gangguan bang. Semua karyawan nggak ada gangguan? Nggak ada gangguan sama sekali bang. Termasuk bang Yudi? Hawanya pun tenang. Jadi ketika kalau tadinya kalau kita naik tangga mau belok, yang saya bilang personil baru ini nggak berani belok. Nah ketika kalau belok nih sekarang nih, setelah pintu ditutup ya itu tenang aja hawanya bang. Jadi mau jam 7 kayak jam 8 malam saya ngambil uang ke atas, ya hawanya tenang aja, nggak ada hawa-hawa takut lagi atau apa, dan gangguan pun nggak ada. Yang tadi biasa suara
ke saya ketika saya ke atas itu nggak ada. Ya alhamdulillah udah tenang sih. Sampai saya pindah toko lagi dari situ. Saya di situ total berarti sekitar 8 bulan Bang. Di minimarket situ. Di minimarket yang dekat rumah Bang Yudi, Om Betul. Yudi. Nah, nih Om Yudi, tadi kan sempat dipantek lah gitu tempat. Nah, si ibu kepala tokonya itu ngomong apa tuh? Ya dia ngomong perbedaan hawanya berasa ya Bang kata dia. Jadi agak tenang, adem gitu kalau kita istirahat tiduran di ruangan yang biasa istirahat. Atau kalau kita sholat atau ngambil uang ke brankas, ruangan sebelah pun ya hawanya lebih tenang kata dia. Oh, dan kalau boleh tahu nih Bang, minimarket yang Abang ceritain ini nih, masih ada Bang sampai sekarang? Masih beroperasi? Sampai sekarang masih beroperasi. Masih beroperasi? Masih. Cuman saya udah nggak pernah nanya-nanya sih kejadian-kejadian itu. Karena kalau saya nanya atau saya ceritain, takutnya mereka juga pada takut. Iya. Dan tempat itu Bang maksudnya masih sama seperti dulu Om Yudi kerja? Kalau dari bentuk toko segala macamnya masih physically masih sama. Masih sama. Masih sama sampai sekarang. Cuman kalau gudang Om nggak. Kalau gudangnya saya nggak tahu, saya belum pernah masuk ke dalamnya lagi. Dan itu toko rame Bang? Lumayan Bang. Karena intensitas ramenya itu di habis maghrib Bang. Habis maghrib. Daerah-daerah situ. Karena saya tahu jadi kalau misalnya masuk pagi ramenya ini di jam 10 nih sampai jam 12 siang nih rame. Ntar di jam 1 jam 2 nih ketika pertukaran shift tuh agak sepi tuh. Nah sore jam 4 udah mulai lumayan, nah mulai rame lagi nih ketika habis maghrib. Habis maghrib. Itu karena kan di depan toko ini kan kayak ada space halaman parkir. Nah halaman parkir ini kalau sore ini dipakai buat mandi bola Bang. Oh, depannya itu Iya ya? disewain sama Wahana orang buat anak-anak gitu ya? sama orang buat permainan arena permainan mandi bola gitu. Dan situ biasanya parkir 2.000 ya Bang? Iya. Parkir 2000. Parkir 2.000 paham lah. Di mana tuh tempat? Ya di situ lah tempatnya ya. Gue greget pengen nyebutin. Nah nih Om Yudi, pas Ilham kesurupan, sempat tanya gak? Ham, lu kesurupan pertama kali atau emang sering kesurupan? Saya nanya ke dia tuh dia baru pertama kali Bang. Baru pertama kali. Baru pertama kali ngerasain kesurupan. Maksudnya dia nggak sadar sampai benar-benar nggak sadar tuh dia baru pertama kali, dan dia baru pertama kali ngerasa ditindiin sama sosok makhluk kayak direp-rep lah kalau bahasa kitanya. Iya, dan sadarnya itu Bang dipanggil Ustadz apa emang sadar sendiri waktu itu? Panggil Ustadz sih Bang daerah Dan sekitar. lama gak prosesnya Bang? Sekitar 45 menit katanya Bang. Kata asisten kepala toko saya ya. Dan dalam yang tadi Abang ceritain, dalam ocehan dia pas kesurupan itu kan, dia bilang terganggu banget ya. Iya dia ngerasa terganggu Bang katanya. Nah, ini menurut saya nih Bang ya, yang cerita yang dari Om Yudi ceritain, bener gak sih? Gara-gara pintunya Abang buka. Kalau saya berasumsi balik lagi setelah dari sebelum saya bongkar sama setelah saya tutup lagi, ya memang bener sih gara-gara itu sih Bang. Jadi berawal dari penasaran saya sama ruangan itu. Saya minta izin dibuka, akhirnya banyak kejadian. Padahal kan sebelumnya kejadian gangguan ketika saya masuk ya paling kayak saya sholat nih. Ada yang ngikutin doang kan, Allahu Akbar. Akhirnya saya batal kan tuh. Nah terus kepala toko saya paling beradu kepala ya kan. Sama ada sosok dia kayak beradu kepala lagi sholat. Dan karyawan sebelum-sebelumnya Bang sama gangguannya kayak gitu apa biasa aja? Iya sama Bang, Sama ya? hampir sama. Gue penasaran. Penyebutin tempatnya. Serem banget soalnya. Jujur ya Bang ya, 2009 saya pernah kerja di tempat itu. Sama tempatnya juga sama, tapi saya cuma kuat 3 bulan. Bukan karena gangguan makhluk halusnya, karena liburnya hari biasa. Iya memang betul. Dan lebih banyak loyalitas. Masuk pagi pulang maghrib. Pulang jam 4 domelin kepala toko. Bener Bang, itu dia Bang. Hilang setiap bulan potongan. Itu kan saya pramuniaga ya Bang, baru lulus sekolah itu 2007. Oh, berarti Bang Badru ngerasain juga ya kerja di minimarket 3 itu. bulan, samping rumah Bang, bener, samping rumah. Training sebulan kalau saya trainingnya tuh. Gokil saya waktu tempat, dan langsung dikasih kaos karena itu toko baru Bang. Toko baru. Iya. Dan emang gudang serem sih Bang, bener. Rak, berangkas, kamar mandi, iya. Iya memang. Dan kebanyakan kalau minimarket gitu dia nyewa tempat udah nggak ngelihat sikon sih Bang. Iya. Yang terpenting bisa dapat harga murah, Akses jangka bagus. waktu panjang, nah strategis. Udah itu doang dia mah yang dilihat sama orang-orang kantor. Sampai sekarang Bang masih ada tempatnya saya kerja. Sampai sekarang masih Bang, masih beroperasi dan masih minimarket yang sama. Iya, sama ya. Dan saya pernah Bang jadi badutnya. Kan opening tahu sendiri kan? Iya ada badut. Dulu pas pertama 2 minggu itu di cabang lain tuh, tempat lain. Nah terus dapat kabar di samping rumah saya itu 10 menit dari rumah itu di perumahan Budinda
buka tuh tempat dia cabang. Nah akhirnya opening dah tuh bang, kan pakai badut gue yang Pakai gitu kan. badut. Gila gerah banget, so parah lu. Lepek, Berat itu, Bang. Pakai boxer doang saya tuh. Gila seharian ganti-gantian sih. Ya itulah resikonya ya bang ya. Seingat gue bang, kasih tim itu potongan 10%. Kalau aling kilangan kalau nggak salah ya. Terus kepala toko sama supervisor ya. Iya, semua. Dia paling kecil dia. Betul. Karena dia megang 5 area, dia ganti semua tuh 5 area paling kilangan. Kalau nggak salah sih ingat. Iya, sebutannya dulu area supervisor, Bang. Area supervisor kan Betul, bener. AS. 3 bulan tuh bang. Resign gara-gara naik Gunung Cerme tuh. Resign gara-gara itu bang. Tapi tempat Bang Badru mah nggak serem. Dibilang serem sih, serem bang. Oh, berarti hampir-hampir sama. Karena sampingnya tuh lapangan luas, belakangnya pabrik. Ya komplek gimana sih bang kalau Iya, malam? benar. Oh, kalau komplek iya. Serem banget. Pasti hawanya sepi. Asli, perumahan Budinda. Setelah jam kerja normal ya, pasti sepi hawa. Dan itu gara-gara resign gini bang ceritanya. Ini sedikit curhat ya bang. Jadi pas kerja di situ bang, karena kan kita masih jiwa muda ya, masih doyan main. Kerja nih bang, liburnya hari biasa kan. Sedangkan hobinya naik gunung waktu itu kan. Lagi giat-giatan naik gunung tuh. Nah, teman tiba-tiba sholat Jumat, Dru, gue mau ke Gunung Cerme, minjem tenda dong. Kapan? Kita berangkat habis maghrib. Gas lah. Akhirnya berangkat tuh bang. Kepala toko, zaman SMS apa gitu lupa. Pokoknya ngabarin dah, Pak saya sakit bla 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 bla. Ya udah izin ya sehari. Ya udah izin sehari nih bang. Pas sampai rumah, udah tuh sama nyokap kerja nih bang ceritanya. Sakit mukanya pucat amat. Iya bos masih sakit ya kan. Iya, gua ke rumah lu tau gak bawain buah-buahan. Gua tanya emak lu naik gunung. Anjir itu ke rumah. Oh, berarti Bang Badru alasan sakit dijenguk. Dijenguk. Kan deket bang ceritanya. Jadi kan kalau nyebar kertas itu ke rumah juga bener. bang, nyampe Pasti ke kampung saya tuh. nyebar kertas pasti ke Masuk dah tuh. Terus akhirnya ibu ngomong gimana? Lu ke Gunung Cerme lu, bohongin gua lu. 4 hari bang saya didiemin satu tempat. satu shift tuh 2 shift. Gokil. Akhirnya resign bang setelah itu. Berarti lebih milih naik gunung ya, Bang? Iya, karena ya namanya jiwa muda ya bang ya. Benar-benar. Pikiran masih pendek. Bener, tahun Gue masih segitu pengen ngayap. Oke, Om Yudi. Dan Om Yudi ini sekarang masih di tempat itu bang? Oh, udah enggak. Oh, udah enggak. Saya riwayat saya kerja di situ di minimarket cuma 2 tahun, Bang. 2 tahun. Dari 2010 saya keluar 2012. Sempat jadi MD bang berarti? Terakhir saya kepala toko. Kepala toko, luar biasa. Tanggung jawabnya ya bang. Kepala toko. Tapi enak di AC kerjanya ya bang? Kerja di AC, Bang. Godaan makanan. Cuman barang hilang lumayan. Nah itu dia. Nah ya bang. Mulai. Saya pernah nangkep maling juga bang di situ. Oh, iya. Ini seumur hidup saya bang. Saya sempat terharu dan tragis ya bang ya. Ini saya jadi curhat ya bang ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Jadi kan saya di minimarket ini bang. Kan dia punya cabang nih satu lagi. Nah pas saya awal itu saya di sini nih bang. Jadi senior saya nih lagi gini-gini bang di rak-rak. Ya saya masih cupu kan, masih hitam putih kan. Itu kenapa tuh orang senior saya gini. Dru, lu tunggu sono depan, di pintu depan. Oh, jaga di pintu. Iya bang. Depan sono sekarang. Iya. Gue lari tuh bang. Gue udah gini depan pintu kan. Terus langsung tuh ibu-ibu pakai daster bang. Ya orang gua anggap ya ibu-ibu pakai jilbab lah gitu kan. Buset. Sini bu. Marah-marah. Bang jangan marah-marah bang, itu ibu-ibu. Nggak kayak gitu Dru, marah-marah dia. Ini gara-gara nih orang. Gara-gara dia nih. Maaf ya. Nih setiap bulan gue nombokin gini. Pas dibuka dasternya bang, susu ini. Jadi dia masukinnya dari Iya. dari bawah rok begitu dia. Jatuhnya ada di sipis bang. Udah siap bang. Kayak tas di dalamnya bang. Sampai paha-paha bang. Memang bener. Gila ya. Malingnya bener-bener nyaru gitu bang. Gila. Jadi ya kesimpulannya tampang-tampang kayak gini nggak maling. Betul. udah jadi curhat bang Yudi. Oke. Nah nih Om Yudi punya pesan-pesan gak nih bang buat teman-teman di rumah nih? Ada Mungkin bang. ada yang kejadian kayak Om Yudi juga yang dialami sama gitu. Boleh, kalau saya boleh berpesan ke teman-teman yang mengalami kejadian sama saya seperti saya, kerja di tempat yang sama dengan berbendera yang sama, dengan kalau ngeliat toko keadaan serem ya kalau bisa sih dibetah-betahin aja lah. Banyak-banyak ibadah, Bang Badru, banyakin sholat lah segala macam, karena kita hidup pasti berdampingan sih bang. Iya. Dan yang pasti ya perbuatan kayak yang saya alamin ya itu mungkin buat jadi pelajaran aja lah. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya lah saya bilang.
Oke sob, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Om Yudi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, semangat para pejuang keluarga. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, lapangkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urus-urusannya. Ya, balik lagi. Kita hidup berdampingan, mau nggak mau kita ya sama dia gitu kan. Ya jadi mereka diciptakan ya untuk menggoda manusia mungkin sampai nanti akhir kiamat nanti. Dan kita sebagai manusia yang punya Tuhan, ya sebetulnya gue muslim dan Tuhan gue Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berlindung kepadanya. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa mandi pagi ya sob. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, makasih banyak Om ya. Sama-sama Bang Badrul. Syukron kasiron, makin lebar aja Om ya. Sehat berarti ya. Sehat. Bahagia Om ya. Alhamdulillah. Hati lagi ngenin Om. Hati saya lagi gak bahagia. Dadah.